Garama, komandi yang semua. Ama kami makan. Ama laka pulau Jakarta. Saya akan mengada. Kesudian lagi ke. Pada lingkungan hidup dan hutan perasaan bohong. Selanjutnya kepada Bapak Agus Yustianto, Kepala Badan Litbang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ibu, kepada Ibu Jurina Iskoda, anggota DPR RI Komisi 4. Bapak Arif Amir Habib, Presiden Direktur Yayasan Bangsa Lestari sudah selesai, dan berikut Mama Jurina Iskoda. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk kami dan kita pada sore hari ini. Baik saja, tadi ada sabar. Kami bunuh, terima kasih. Kami pai enak ama menteri. Maegewo ne nagikeo. So kami tak mau punggu. Jangan lupa dengan lagi ke bersama kami di Kiri molo-molo ne anak soboko. Tata gologo dia Indo Bambu. Ele bojo mona moingo. Kiri sama ne masyarakat. Mau main kemah tanah atas, hoga hama atau laba. Sabana adat biasa dari masyarakat Raiway di Kabupaten Nagari. Sudah ada kelihatan mungkin. CV Indo Bambu Flores berdiri sejak 2011. Kita mulai bangun gedung-gedung ini 100% dari bambu yang diawetkan dengan pohon pengawet yang kita lihat kemarin di buku dan PT Bambu. Sistem dan teknologi ini adalah penemuan Profesor Walter Lise sama Ibu almarhum Linda Garland yang kerjasama untuk menciptakan satu sistem yang namanya VSD, Vertical Soak and Diffusion. Ini ada Zebrin atau Alex, ada sekitar 20 dari teman-teman dari Flores yang kita training di Bali dengan tukang-tukang master dari Blega sama Bona di Gianyar. Dan setelah itu mereka bantu bangun satu pabrik 100% dari bambu di Balut dan gedung dan bengkel di Flores. So rantai nilainya kita dan rantai supply itu lonjol dari sistem HBL
di Golewa itu turun dalam bentuk batang yang plus minus 5 sampai 5,5 meter. Lalu dipotong 1 meter, 2 meter, atau paling panjang 2,5 meter. Kenapa 2,5 meter? Karena kita perlu 2,44 meter untuk satu triplek. Berarti ada produk triplek, ada juga produk tawanan, ada juga produk untuk dinding dan sebagainya. Berarti sesuai dengan spesifikasi kita bisa dapat strip bambu yang sesuai dengan permintaan pasar. Yang jelas makin pendek makin efisien. Berarti kalau kita potong lebih pendek plus minus 1 meter itu kita dapat plus minus 60 sampai 70% dari bambu ini. Makin panjang makin menurun. Berarti rendemennya menurun. Karena bambu itu sebenarnya konektor, dia menipis dan mengecil. So ini ada demonstrasi. Jadi setelah kita potong itu biasanya kita sortir sesuai dengan diameter. Itu biasanya ada 12 diameter yang kita susun dan ada mesin pembelah. Kalau bisa kita kumpul di dekat mesin pembelah. Splitting. Oke. Ya. Dia sudah ngerti bahasa Inggrisnya. Ya. Kalau bisa jaga jarak di zaman COVID minta tolong sekali. Oke, berarti sesuai dengan diameter. Mungkin ada pisau bintang yang kita pakai sesuai dengan ini 14. Berarti kalau naik kan 3,1 berarti plus minus kita ikutin naik. Asumsinya kita diameter 14 cm bisa menghasilkan 14 bilah yang lebarnya 3 cm. So silakan kalau bisa ini yang pas atau ini yang 13 atau 14? Berarti bisa ya? Oke, coba kita lihat berapa bilah. Silakan. Awas yang dari depan. Oh, ini ada satu. Akhir ya, akhir begitu. Ya, berarti ada akhir satu dan ada yang lebih satu. Kadang-kadang belokannya itu pengaruh. So, plus minus kita dapat 8% dari yang kita latih yang terjadi yang sesuai dengan syarat pertama. Terus kita ada spek B, C, D dan seterusnya. Berarti bilah ini harus direbus dalam 24 jam. Berarti kalau istilah Second Bamboo Forest, bambu ini tidak boleh tidur. Berarti kita harus panen dan kirim ke pabrik, belah, kupas kulit luar, kulit dalam, dan rebus dalam kurang dari 24 jam ya. kurang dari Ya, harus cepat, lebih cepat dari sawit. iya Buah lebih sawit cepat kan dari masih studio 2 hari boleh. Ini 1 hari nggak boleh. dan ya kita ada buffer sedikit. Dan, kenapa kita harus rebus secepatnya? Karena
parankimanya atau ya bagian di antara seratnya itu ada glukosa dan karbohidrat yang sulit untuk keluar kalau bambunya sudah mulai menyusut dan mengering. Jadi makin basah bambunya sebenarnya makin gampang untuk kita awetkan. Biasanya itu filosofi yang tradisional itu makin kering makin awet. Tapi kalau ada glukosanya di dalam, kalau ada karbohidrat di dalam bambunya, makin kering dengan glukosanya makin bermasalah dan risiko untuk diserang bubuk, rayap, dan jamur. 3 musuhnya bambu. 3 musuh utama. Oke, berarti dari proses belah kita kupas kulit luar dan kulit dalam di mesin Patium manajer lokal doang. Stres nih. Ya, sekarang kita maju ke mesin cutting. Slicer. Agak mundur sedikit, masalah kayunya agak nanti kayu agak mundur sedikit. kupasnya mata pisau pertama itu makan bagian bawah, atas. Kita jalankan satu-satu. Dan ini settingnya kalau nggak salah sekitar 12 menit. Iya, agak berisik. Tidak masalah ini. Proses kupas kulit luar, kulit dalam, kita masuk ke mesin pengawet. Direbus. Jadi ini ada beberapa slicer dan ada juga satu mesin yang namanya mashing mesin. Berarti ya dia menghasilkan naga atau pupuk. Kita bisa menghasilkan 10 ton. Sekarang kesana pakai. Harga mesin ini plus minus sekitar 40 sampai 50 juta. Ya, yang baru. Ya, jadi ini belum yang KW dan kita pakai bulan keempat hancur semua. So, kita harus dapat yang benar-benar kokoh dan bautnya yang cukup besar. Kadang-kadang kalau kita ke sana dan kita nggak ngerti, kita taruh yang bautnya kecil di bawah sini dan bermasalah. Jadi kita benar-benar ngerti spesifikasinya dari mata pisau dan sebagainya. Dan karena di China kita bisa dilayani dengan budget yang paling kecil sampai budget yang paling tinggi. Ya, semuanya customize. Berarti itu kita harus hati-hati dan teman-teman di Sevin Bambu sudah belajar banyak tentang gimana cara untuk kerjasama dengan mitra kita di China. Dan pengalaman yang tak ternilai. Banyak akalnya sih. Banyak akal. Ya. Kalau men udah tahu kan anggarannya, ya oke. Ya, berarti plus minus dengan Tujuannya anggaran dong. Oh. ya 13 ya.